Bentar, boleh telepon. Buruan ya. Iya, duluan aja. Halo? Iya, halo, kenapa? Hah? Ibu di mana? Kamu di dalam. Ibu! Bu! Ibu! Bu! Pak! Bu! Maaf nak, ibu udah nggak bisa diselamatin. Ibu! Apain ke Pak? Ibu! 3. Set, lo sekarang pergi kemana-mana udah enak. Lo mau kemana juga bebas. Ayah lo juga santai lagi. Ya gitu. Lo seneng sih, mungkin ibu lo gak bakal ngizinin lo buat kayak begini. Salah, dia udah pergi. Maksud lo apaan ngomong kayak gitu? Lo gak usah kayak gitu dong. Nggak usah lo sebut nama-nama ibu gua ya. Wah, kok Kayak lo mau sampah lo itu. baperan. Assalamualaikum. Bu. Bapak lupa beli makanan. Terus aku makan apa? Bapak lupa. Kerja capek. Nih, dimakan sendiri sana. Hah? Tiga. Selanjutnya, Farhan silakan maju ke depan. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang ayah saya. Ayah saya adalah seorang pria yang berbicara terlalu sedikit, tetapi terlalu banyak merasakan. Saya mencoba untuk mencintainya, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Sejak ibu saya meninggal, semuanya menjadi buruk. Kartu ini mungkin mengungkapkan cintaku padanya, tapi itu tidak akan pernah cukup. Masuk. BTW, anak lo di rumah gimana? Dia udah dewasa kok. Dia sendiri di rumah juga nggak apa-apa. Tinggal. Dia juga butuh seorang ayah. Lu jadi kantor mulu lah. Coba sesekali lu bersama anak lu. Gue tahu kerjaan gue apaan. Gue tahu dia itu butuh uang. Lu kan kerja gue cuma ngasih ini doang. Udah cukup segitu aja. Dia udah kehilangan sosok ibu. Lu harusnya tahu lah sosok peran ayah. Dia juga butuh ayah di sampingnya. Lu itu sekali lagi, lu itu rekan kerja gua. Lu itu nggak punya kepentingan dalam hidup rumah gua juga. Udah, boleh, silakan keluar, silakan. Udah, ini saya aja nanti yang ngurusin. Udah, boleh. Baiklah, ya sudah. Saya hanya mengingatkan
banget. Nah, maafin bapak ya nak. Bapak ngerti, kamu masih belum bisa maafin bapak nak. Bapak ngapain? Bapak ngerti, kamu selama ini bikin bapak yang nggak peduli. Sebenarnya mak, bapak itu masih coba cari cara bisa jadi orang tua yang terbaik untukmu nak. Kasih bapak kesempatan yang bukan bapak nak. Jangan ibu pak. Ayat juga kangen ibu nak. Sama bapak mana? Kamu nggak ada mak. Menurut kamu, apakah penting peran keluarga dalam pengaruh pergaulan anak? Mengapa? Menurut aku penting karena keluarga itu pendidikan yang paling pertama kan buat anak. Kalau misalkan peran keluarga nggak ada, anak itu bisa merasa bebas, merasa nggak ada yang menjaga dia, jadi dia bebas mau melakukan apapun. Menurut aku penting pengaruh orang tua pada pergaulan anak bisa aja anaknya itu kayak mengikut kebiasaan orang tuanya, terus jadi kayak kalau lagi ngumpul sama teman-temannya diikuti kebiasaan kayak gitu, maupun bisa jadi buruk maupun baik kebiasaannya. Jadi kayak menurut aku sendiri itu penting karena kayak kan ini udah mungkin ya anak tuh harus kayak sendiri tumbuh, jadi harus kayak bareng sama kayak keluarga. Penting karena supaya kita bisa nggak kehilangan arah. Kayak misalkan kita belok nih arahnya, kayak kita salah pergaulan gitu, nanti pasti ada orang tua yang membimbing kita supaya nggak salah pergaulan. Menurut aku penting banget karena dalam pergaulan anak itu harus dibatasi agar tidak menjerumus ke hal-hal yang negatif, dan itu perlu diawasi oleh pengawasan orang tua juga, sehingga anak juga tetap mengetahui mana yang baik mana yang buruk juga. Apa dampak jangka panjang yang akan dialami seseorang jika kehilangan sosok ayah? Seorang anak kehilangan sosok ayah, anak itu bakalan kehilangan kasih sayang yang harusnya itu dia dapetin di setiap harinya. Tapi karena kehilangan sosok ayah, mungkin dia lebih mencari perhatian di orang lain. Mungkin beberapa sebagian ada yang sedih, terpuruk, tapi ada juga yang sebagian itu menjadi salah satu kekuatan dia untuk sebagai motivasi dia untuk lebih kayak memotivasi diri sendiri menjadi lebih baik dan membanggakan orang tuanya yang sisa satu, yaitu salah satunya mamanya. Itu pastinya dia bakalan sedih banget sih. Terus dia juga jadi kayak trust issue sama laki-laki. Menurut kamu, seseorang yang mengalami fatherless dapat memengaruhi cita-cita atau impian? Itu bisa jadi ngaruh, tapi kalau misalnya cita-cita itu pastinya balik lagi ke support antara ibu atau keluarga yang lain. Kalau misalnya tanpa ayah, banyak kok di luar sana orang yang bisa capai cita-cita tanpa ayah, asal mereka punya dukungan yang kuat dan juga mereka mau belajar. Iya, menurut saya karena sosok ayah itu benar-benar penting dalam membimbing kita, terus buat menyemangati kita gitu. Menurut aku kalau misalnya mereka stres yang berlebihan, kemungkinan
Iya, tapi sebaiknya jangan. Jadi kita tetap harus melanjutkan kehidupan kita dan tetap harus bisa move on atau jangan terlalu sedih berlebihan, dan kita harus melanjutkan hidup kita untuk bisa mengejar cita-cita. Apakah peran dari seorang ayah dapat digantikan oleh anggota keluarga lain seperti ibu, kakak, om, dan lainnya? Bisa sih menurut aku, cuma nggak yang sepenuhnya bisa sama kayak ayah, karena sosok ayah tuh punya apa ya, kayak punya peran tersendiri gitu loh. Pasti bisa. Seorang ibu bisa kok menjalankan dua perannya sebagai sebagai ibu dan sebagai ayah. Dan kakak juga bisa menggantikan seorang ayah untuk mencari nafkah, salah satunya. Bisa, tapi nggak semua-muanya gitu, karena pastinya peran ayah yang sebenarnya itu ada di orangnya itu sendiri. Jadi kalau bisa digantikan oleh orang lain itu mungkin hanya beberapa persen doang dari sifat ayahnya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak yang sedang mengalami fase ini? Semangat, pokoknya intinya jangan pernah mikirin kata-kata orang juga, karena emang apa ya, kita itu bisa berdiri tanpa kita bisa berdiri sendiri tapi dengan ada dukungan gitu. Jadi jangan berpikir omongan orang, tetap semangat. Buat kalian yang sekarang mengalami fatherless, kalian mungkin ada beberapa dari kalian yang membenci ayah kalian, tapi kita sebenarnya nggak tahu gitu kenapa sebenarnya dia seperti itu. Jadi kalau bisa jangan dibenci ya ayahnya. Kalian harus tetap semangat dan terus berjuang untuk masa depan, karena nggak semuanya anak-anak kamu itu punya masa depan yang gelap. Tetap terus semangat, banggain orang tua kamu satu-satunya yaitu mama kamu, dan jaga terus, bahagiain terus, karena kamu tuh cuma punya mama gitu. Aku juga bisa bilang semangat, kamu gak sendiri. Aku harap semoga kedepannya bisa terus berkembang lebih baik. Terus semangat, kamu gak sendiri, kamu masih punya anggota keluarga lainnya yang bisa support kamu meskipun ayah kamu udah nggak ada. Jangan patah semangat, terus kejar cita-cita kamu. Pas kamu udah sukses, pasti ayah kamu pasti bangga sama kamu. Pasti ayah kamu yang di atas pengen dengan kamu. Terus doain ayah kamu. Kalian semangat, kalian jangan kalian menyerah, walaupun kayak misalnya kalian udah nggak bareng sama ayah kalian, yang pasti kalian masih punya ibu, masih punya kakak, masih punya banyak anggota lainnya.